Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C6, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya ada Ilham Sopian Cahyadi, lalu ada Laode Yuda Adi Pratama, dan ada Lara Pingkan. Di sini kami akan menjelaskan teknik analisis isu dan penyelesaian isu dari proxy war. Waspada perang proxy mengintai Indonesia. Perang proxy atau proxy war merupakan perang perpanjangan tangan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Tahukah kamu 70% konflik perang di dunia dilatar perebutan sumber daya alam? Sejak Perang Dunia Pertama hingga kini terjadi 112 peristiwa perang proxy. Perang proxy dilakukan dengan memanfaatkan potensi konflik untuk menimbulkan instabilitas negara. Kini perang proxy juga sedang terjadi di Indonesia menjadi target perebutan negara asing karena kekayaan sumber daya alamnya. Kita kenali bentuk-bentuk perang proxy yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kerusuhan akibat tersulutnya konflik horizontal di daerah, penanaman bibit paham radikalisme dan anti Pancasila, penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi, menghembuskan isu SARA agar terjadi instabilitas keamanan, ragam demonstrasi massa dengan tuntutan yang tidak relevan, pemaksaan menggantikan dasar negara dengan sistem ideologi lain, memicu sentimen agama melalui teror bom dan tempat ibadah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Laode Yuda. Isu utama dari proxy war adalah yang pertama, menghancurkan generasi muda Indonesia dengan narkotika, budaya konsumtif, judi online, dan situs porno. Yang kedua adalah menyebar black campaign untuk menjatuhkan produk-produk komoditi Indonesia. Dan yang ketiga adalah menciptakan konflik domestik sehingga mengganggu perekonomian, merusak konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional. Selanjutnya adalah mendalami isu. Metode yang kita ambil di sini menggunakan fishbone dengan problem utama yaitu menghancurkan generasi muda Indonesia dengan narkotika, budaya konsumtif, judi online, dan situs porno. Di mana di sini menggunakan 5 tools 5M, yaitu mesin mudahnya mengakses situs bagi semua kalangan. Yang kedua adalah pendidikan dan pengenalan terkait hal tersebut, kurangnya pengawasan anak di bawah umur, dan selalu melaksanakan pemantauan dari pihak berwenang. Yang ketiga adalah money, untuk meningkatkan dan penegasan terhadap situs yang kurang baik. Yang keempat adalah material, yaitu menyediakan kegiatan yang positif untuk pemuda Indonesia. Dan yang terakhir adalah metode, mengadakan kegiatan atau perlombaan sehingga mengalihkan pemikiran negatif. Dalam mencari solusi, kita menggunakan analisis SWOT, di mana ada opportunity. Indonesia memiliki SDM yang banyak dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Strength, mempunyai budaya yang beragam dan beradat. Melaksanakan kegiatan yang positif dan melakukan edukasi sejak dini. Weakness, kurangnya pengawasan dan ketegasan. Kegiatan dilakukan secara maksimal dan bertanggung jawab. Threat, kendala bebasnya mengakses situs dan penjualan narkotika. Strength-nya meningkatkan pengawasan dan hukuman yang tegas. Weakness, melakukan edukasi dan publikasi terkait bahayanya hal tersebut. Tabel rekomendasi penyelesaian isu. Isunya menghancurkan generasi muda Indonesia dengan narkotika, budaya konsumtif, judi online, situs porno. Penyebabnya mudahnya mengakses situs bagi semua kalangan, kurangnya pengawasan dan ketegasan. Alternatif penyelesaian, membuat SDM unggul dan berpola pikir positif. Tahapan setiap alternatif, melaksanakan kegiatan seminar atau edukasi, menyelenggarakan perlombaan olahraga atau seni bagi pemuda, melakukan kampanye bahayanya narkotika, situs porno, judi online bagi masa depan. Hasil yang diharapkan SDM yang berpola pikir positif dan produktif. Para pihaknya, pemerintah pusat atau daerah, organisasi kepemudaan, mahasiswa atau mahasiswa. Kedua, pengawasan dan ketegasan dari pemerintah. Tahapan setiap alternatifnya membatasi akses untuk situs-situs tertentu, sanksi yang tegas terhadap pelaku, mengetatkan kembali terkait peredaran narkotika. Hasil yang diharapkan, sadar akan situs yang diakses, disiplin akan peraturan, tidak adanya peredaran dan konsumsi narkotika,
Para pihaknya, pemerintah pusat atau daerah, BNN, organisasi kemudahan, mahasiswa atau mahasiswa.